Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat bahasa, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi di Siniar Sasambo, Bincang Bahasa dan Sastra. Kali ini bersama saya Rizky di edisi Bisato, Bincang bersama Tokoh. Seperti episode Bisato lainnya, kali ini Siniar Sasambo mendatangkan narasumber yang sangat berkontribusi dalam pengutamaan bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah. Dan kali ini kita kedatangan oleh narasumber yang masih belia dan memiliki hobi menulis. Karena bagi mereka menulis tidak hanya untuk menuangkan ide atau gagasan, tapi juga sebagai cara untuk menjadi berprestasi. Telah hadir bersama kita Haifa Nisrinaya dan Yuliana Bahri. Selamat pagi. Pagi Kak. Apa kabar Yuliana Bahri dan Haifa Nisrinaya? Alhamdulillah ya. Kalian dari Lombok Timur ya, jauh-jauh. Iya, jam berapa nih berangkat tadi? Dari jam setengah 8. Jam 7. Jam 7 ya, menempuh perjalanan panjang 2 jam ya, sekitar 2 jam menuju Mataram. Oke. Apa nih kesibukannya akhir-akhir ini nih, selain sebagai siswa SMA kelas 12 ya, sedang sibuk apa nih akhir-akhir ini nih? Akhir-akhir ini sibuk untuk persiapan wawancara lomba opsi besok tanggal 21 sampai 24. Oke, jadi persiapan untuk Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Oke, jadi sahabat bahasa, Yuliana Bahri dan Haifa Nisrinaya menjadi satu-satunya delegasi dari Provinsi Nusa Tenggara Barat di ajang Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia yang diadakan oleh Kemendikbudristek ya, dan satu-satunya nih dari Provinsi NTB. Oke, kita langsung ke pertanyaan nih berhubungan dengan opsi tadi. Apa yang membuat kalian bisa terjerumus lah ya istilahnya untuk mengikuti opsi ini? Apakah diarahkan oleh guru atau mungkin kalian sudah memang mengetahui opsi dari lama dan bertekad untuk ikut juga? Oke. Jadi opsi ini kan emang udah wajib lomba wajib buat SMA Negeri 1 Solong. Tentunya itu ada ekskulnya kan, awalnya ada ekskulnya karya ilmiah remaja. Oke, dari ekskul ya. Oke. Jadi itu ekskul penelitian gitu, kita punya pembina ini sangat mendukung untuk lomba ini opsi. Nah, jadi setiap tahun itu pasti SMA Negeri 1 Solong itu mengirimkan perwakilan untuk mengikuti ini. Nah, ini tuh emang dari pembinanya yang emang mendorong kita dan emang kemauan dari siswa-siswinya juga. Kemudian misalnya ini kalau misalnya dapat juga ini sangat membantu banget buat kita sebagai siswa itu untuk perguruan tinggi, apalagi sertifikatnya. Kita jadi finalis aja udah sertifikatnya itu udah sangat membantu sekali untuk perguruan tinggi besok, apalagi final dan dapat medali. Oke, amin dan semoga bisa menang ya. Oke. Lanjut nih ke topik dari karya tulis yang kalian bawakan di opsi ini. Kalian mengambil tema Paradis nih yang berkaitan dengan pelindungan bahasa daerah. Dari sekian topik, kenapa memilih topik ini? Oke, mungkin boleh dari Haifa ya. Kenapa memilih topik ini? Karena kan bahasa itu sangat dekat sama kita gitu kan. Itu yang menjadikan kita untuk berkomunikasi gitu. Nah, di kelas-kelas itu di sekolah itu sering banget terjadi konflik sama teman-teman gitu karena perbedaan bahasa. Misal kayak mereka, "Ih, kok bahasa kamu kayak gitu sih? Kok kayak gini, kok kayak gitu." Nah, jadinya kan itu tidak hanya terjadi di lingkungan kelas aja gitu. Di saat kami di lingkungan masyarakat juga banyak sekali terjadi konflik-konflik tentang bahasa gitu. Nah, ini yang menjadi salah satu latar belakang kami untuk mengangkat penelitian bahasa ini gitu. Oke, melalui aplikasi Paradis yang kalian buat nih. Boleh cerita sedikit nih ke sahabat bahasa, aplikasi Paradis itu seperti apa sih? Untuk aplikasi Paradis itu sebenarnya peta ragam dialek bahasa Sasak. Nah, jadi database atau yang ada dalam aplikasi ini berupa audio asli, penutur asli dari dialek-dialek yang kami rekam. Nah, itu ntar digambarkan dalam bentuk peta. Nah, terus di peta-peta itu ada pin-pin setiap daerahnya. Nah, ketika diteken pin, misal di dalam aplikasi itu ada pin Suralaga. Nah, ntar
didengarkan kata misalnya pisau atau yang sudah ada dalam list. Iya, benar. Udah disiapkan dari Sudah aplikasinya. disiapkan, yang menampilkan audio penutur Penutur asli. asli. Penutur Oke. asli. Mungkin bisa kita perdengarkan sedikit nih ke sahabat bahasa. Boleh. Oke. Untuk Paradis ini juga tidak hanya merangkum kosakata saja ya, tapi Benar. juga ada kalimat Kalimat sederhana, dan cerita cerita. rakyat. Itu tuh Iya. yang paling menarik ya. Oke, yuk coba kita lihat ya. Ini kayak Misalnya ada Mulai. kata boleh misal adik, adik ya. Ya. Kita ingin dengar dari penutur dari daerah Pringgasela. Pringgasela misalnya. Adia, Dan itu akan berbeda dengan penutur Aibuka Iya. misalnya. Benar. Ari, Oke, jadi kita bisa tahu perbedaan dari masing-masing daerah yang berbeda dialek itu ya dengan Iya, aplikasi benar. ini. Wow. Jadi oke. langsung tergambar dia perbedaannya. Oke, dari segi fonemnya, dari lafalnya, dari tekanannya, dia egolannya ya, Iya, bahasa kita mungkin ya. Oke, wah sangat menarik ini ya. Selain kosakata tadi ada kalimat juga ya. Iya, ada kalau mungkin. kalimat. Mm-mm. Kalimat sederhana. Jadi penggunanya hanya sudah ditampilkan tombol-tombol yang gampang ya. Ada pilihan kosakatanya, ada kalimat, ada cerita rakyat ya. Di sini juga udah ada petunjuk Wah, melalui penggunaan aplikasi. Oke. Jadi memudahkan untuk pengguna supaya Iya. tahu bagaimana cara menggunakan Iya, aplikasinya seperti itu. Aplikasi yang sudah sangat sempurna sih wakil kalau menurut sidang saya ayah karena sudah ada petunjuk penggunaan Penggunaan, iya. sehingga pengguna yang ingin menggunakannya bisa langsung melihat Iya, ya dengan jelas di situ, dan ada titik-titik yang bisa membedakan ternyata Aibuka itu di Lombok ini gitu Iya ya, dong. karena sudah menampilkan petanya ya. Benar. Oke, wah sangat menarik sekali ini ya. Oke, mungkin ada hal yang ingin saya tanyakan karena dalam proses kalian membuat aplikasi ini ada namanya validasi gitu kan. Tidak hanya kepada pengguna tapi juga kepada para Ahli, pakar iya, gitu. benar. Ada ahli bahasa dan ada ahli Ahli media. media. Bisa diceritakan bagaimana mekanisme validasi dari dua pakar ini? Untuk mekanismenya itu kita untungnya pembina itu punya kenalan sama ahli bahasa yaitu budayawan Lombok. Itu Pak Yamin namanya. Itu kita selalu untuk mengetahui informasi-informasi tentang bahasa itu kita selalu ke beliau. Nah, terus ada juga kenalan dari kantor bahasa juga, Bapak Lalu Erwan. Nah, itu kita selalu bertukar berdiskusi sama mereka untuk mengetahui penyempurnaan validasi untuk instrumennya juga ke beliau seperti itu. Nah, untuk validasi medianya itu kita untungnya sekolah punya MOU sama Universitas Hamzan Wadi. Nah, jadi di sana sama dosen dari informatika, jurusan informatika, kita pergi validasi ke beliau seperti itu. Untuk ahli bahasa nih berarti kata-kata yang kalian sampaikan kalian akan masukkan aplikasi diperiksa oleh ahli bahasa atau seperti apa? Boleh diceritakan? Iya, benar. Kita validasi ke ahli bahasa itu lebih ke bagaimana bahasa yang bakal ditampilkan di aplikasinya. Apakah sudah memuat 5 aspek perbedaan dialek seperti fonologi, morfologi, sintaksis, leksikon, semantik ya. Apakah sudah tergambar di aplikasi ini kosakata yang bakal digunain seperti itu. Nah, setelah itu juga kita sama kalimatnya juga kalimat terus cerita rakyat juga gitu. ya diperiksa oleh ahli bahasa itu ya. benar. Oke. Untuk ahli medianya itu lebih ke desainnya. Desain tampilan aplikasi. Wah, jadi kalian ketika membuat tidak asal-asal membuat ya, tapi Iya, benar-benar validasi dulu. Perlu validasi karena Pengesahan dari ahli bahasa, ahli materi pun ada. Oke, ya jadi tidak ujuk-ujuk. Ya, enggak asal semata-mata aplikasi, masuk aplikasi ya, kosakatanya. benar yang sudah terjaring, sudah terseleksi, sudah tersiapkan dengan baik. benar. Wah, luar biasa nih ya. Kemudian dalam aplikasi kalian kan memuat 35 kosakata, 10 kalimat dan 1 cerita rakyat nih. Benar. Dasar kalian selain tadi mempertimbangkan 5 dasar itu apa sih? Sampai kalian memuat 35 kosakata itu, 10 kalimat dan 1 cerita itu.
Jadi pemilihannya? Kan untuk kalimatnya itu ada 35. Nah, dari 35 ini itu menggambarkan langsung dari perbedaan dialeknya itu. Oke. Kata-kata yang benar-benar terlihat berbeda. Iya, Oke. misalnya kayak dialek A, dialek AA gitu. Kan di satu daerah dia akan di saat dia mengucapkan mata itu akan bilang mata. Nah, Oke. di satu daerah dia bilang dengan dialek AE dia bilang mate. Kayak gitu. Bener. AO Matu. mato kayak gitu. Oke. Ada Jadi mate juga. tergambar dengan jelas Oke. dialek-dialek dari AA, AE, iya. AO, EE Iya, kayak gitu. balik lagi ke penelitian sebelumnya, penelitian Pak Profesor Mahsul sama Arzakir Thohir. Selain itu juga kosakata yang kami gunakan di aplikasi itu yang kosakata yang sudah populer, yang sering Oke. digunakan oleh masyarakat gitu. Jadi masyarakat juga tahu ya Benar. dari 35 kosakata Iya, atau 10 kalimat yang kalian benar. tampilkan itu ya. Supaya gampang Oke. masyarakat tahu, oh ini ternyata dialeknya seperti ini AE, jadi namanya mate seperti itu. Oke, dan mengurangi tadi ya potensi Konflik. konflik itu benar. ya, karena Iya. ternyata Kesalahpahaman memang sih. kesalahpahaman ya, Benar. karena mungkin memang mereka berbeda gitu Benar. kan. Dengan aplikasi ini jadi lebih tahu juga ya jadinya. Iya. Jadi sangat terbiasa menarik. dia. Iya, terbiasa dan ternyata di Aibuka memang begitu gitu Benar. atau di Lombok Utara memang seperti itu. Jadi masyarakat juga tahu dan mengurangi potensi konflik itu ya. betul. Oke. Tadi ini menarik ketika kalian memilih kata-kata yang ditampilkan berdasarkan kepopulerannya nih. Berarti memang sasaran dari aplikasi kalian ini memang untuk penutur asli ya. Benar. Ada harapan gak sih untuk mengembangkan aplikasi ini? Karena kan pada dasarnya aplikasi ini juga sangat dibutuhkan oleh penutur yang bukan asli Sasak, entah itu dari daerah lain atau dari negara lain nih. Ada harapan nggak atau ada keinginan? Wah, kalau harapannya sih besar banget ya. Apalagi di sini Lombok kita tahu pulau wisatawan banget. Benar-benar. Banyak orang yang bakalan datang ke sini, apalagi ada sirkuit Mandalika Oke, iya, dari benar. mancanegara. Terus ada masyarakat yang dari luar daerah juga pasti datang ke sini. Iya benar, gitu. berlibur Benar. atau apa gitu ya. Kita berharapnya aplikasi Paradis ini mampu menjadi pemandu masyarakat luar daerah maupun luar negeri sebagai pemandu mereka untuk datang ke Lombok. Jadi mereka tahu bahasa yang ada di Lombok, dialeknya bagaimana. Misalnya ingin berkomunikasi dengan orang sini menggunakan dialek apa. Misalnya sedang di Lombok Tengah, dia bingung nih mau pakai dialek apa. Jadi Iya. tinggal buka aja Paradis jadi Oke, tahu. Iya. Dan kosakata. harapannya tadi ingin mengembangkan lagi ya, Iya, jadi benar. kosakatanya Pengembangan. lebih beragam, kalimatnya juga yang bisa membantu misalnya untuk kegiatan beli membeli, Benar. aktivitas membeli seperti itu ya. Iya. Wah, semoga segera terlaksana ya. Kalian nanti sudah kuliah atau bekerja, aplikasi Paradis ini tetap dikembangkan ya. Amin ya. Amin. Kemudian berkaitan dengan aplikasi ini, adakah harapan kalian untuk Paradis ini, khususnya ketika diajukan sebagai bagian dari opsi ini ya, harapan kalian dan mungkin pesan ke sahabat bahasa agar bisa mengikuti jejak kalian nih, menunjukkan berkontribusi dalam pelindungan bahasa daerah dan mewakili NTB di ajang kompetensi nasional ini. Ya, harapannya untuk Paradis mungkin dikembangkan dengan sistem yang lebih canggih lagi. Terus kosakata, kalimat, terus teks cerita rakyatnya makin banyak Diperbanyak lagi, lagi. daerahnya makin banyak lagi. Terus apa juga ya? Apa? Kita pengennya juga kerjasama sama pemerintah yang ada di NTB karena dialek ini potensi konfliknya itu salah satunya tuh penyebabnya karena edukasi yang tidak ditanamkan sejak dini. Jadi kita pengennya tuh pemerintah kerjasama sama Paradis sama kita buat mensosialisasikan Paradis di seluruh wilayah NTB. Siapa tahu nanti pengembangan berikutnya nih dialek di seluruh NTB misalnya seperti itu. Amin. Terus kita juga pengen pemerintah juga membangun semangat buat teman-teman yang ada di luar sana, khususnya NTB ya. Pengennya jangan cuma kita doang yang mewakilin NTB, kita juga pengen teman-teman yang lainnya berkreasi, terus berprestasi, membawa nama NTB. Jadi wakil NTB tidak hanya satu aja nanti Iya. bisa 5, 10, Benar. bahkan bisa isi opsi itu semua NTB ya harapannya. Oke. Iya benar. Mungkin terakhir nih untuk mendukung kalian agar bisa jadi juara nanti di Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia nih, bagaimana nih sahabat bahasa yang ingin mendukung kalian? Oke. Buat teman-teman semuanya, untuk mendukung kami di tingkat nasional nih kami butuh banget
dukungan dari teman-teman semuanya seperti like, comment, subscribe untuk video presentasi kami. Selain itu ada juga video expo di TikTok. Nanti ditampilkan linknya. Kalian bisa like, comment, dan share ke teman-teman semuanya. Selain itu juga pada tanggal 25 nanti kami akan expo. Nah, di situ ada tahap vote namanya. Kalian bisa dukung kami dengan cara ngevote ya. Itu vote kalian berharga banget. Satu vote kalian tuh berharga banget buat kami karena itu sebagai ikhtiar kami untuk mendapatkan medali untuk NTB. Amin. Semoga kita bersama-sama sahabat bahasa yang menonton siniar kali ini mendukung kerja keras dari Haifa dan Yuli dan bisa agar bisa menjadi juara opsi tahun 2022. Amin. Semoga kerja keras kalian terbayar ya. Dan ini menurut saya patut ditiru ya, terutama bagi kami ya yang bekerja di kantor bahasa. Sangat terbantu dengan aplikasi yang kalian buat dan mungkin juga bisa mengikuti cara kalian membuat aplikasi karena ini sangat digital, kemudian bisa meluas dan bermanfaat untuk masyarakat banyak ya. Rasanya tidak ingin mengakhiri diskusi ya, tapi waktu juga yang harus memisahkan. Terima kasih untuk Haifa dan Yuli atas kehadirannya di siniar kali ini. Semoga bisa membantu dalam memenangkan Paradis nanti di opsi ya. Terima kasih. Terima kasih juga Kak. Ya. Sekian siniar Sasambo kali ini. Terima kasih sahabat bahasa yang menyaksikan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sahabat bahasa, itu tadi tayangan siniar Sasambo edisi kali ini. Gimana? Seru kan? Nah maka dari itu sahabat bahasa jangan lupa untuk berlangganan kanal YouTube Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Sukai video yang kamu pilih, berikan komentar dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Tadi video-video yang kamu saksikan juga kamu dengarkan dan saksikan melalui SoundCloud dan Spotify Siniar Sasambo. Jangan sampai terlewat ya. Dah.